Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu
segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kristus kita satu tetap.
Ku serahkan hanya padamu kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan
salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan membacakan penekanan warta. Yang melayani ibadah pada hari Sabtu dan Minggu adalah Pendeta Kristiani Santoso, Gembala Jemaat GKI Muntilan. Mohon perhatian. Yang pertama, kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka di gereja kita akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri anggota jemaat kita, yaitu Saudara Leo Armanda Darmawan, putra dari Bapak Ibu Ong Tiam In, dengan Saudari Gabriela Mainat Tauri Saputri, putri dari Bapak Sujatno Subekti, Temanggung. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan akan dilayankan pada hari Minggu 15 Desember tahun 24 jam 10.30. Mohon dukungan doa jemaat untuk persiapan pelaksanaan ibadah ini. Kemudian yang kedua, sakramen baptis, kudus, dan sidi.
Dalam ibadah Advent Natal keempat, di gereja kita akan dilayankan sakramen baptis kudus anak, baptis kudus dewasa, dan sidi yang akan dilayankan untuk sakramen baptis anak, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 6 sore. Kemudian baptis dewasa dan sidi dilayankan di ibadah pada hari Minggu tanggal 22 Desember jam setengah 7 pagi. Untuk nama-nama peserta yang akan baptis bisa dilihat di warta tertulis atau digital. Mohon dukungan doa bagi saudara kita yang akan baptis dan sidi. Kemudian yang ketiga, penggalangan dana untuk Natal Anak tahun 24. Si usaha dana Panitia Natal Anak GKI Mundilan mengadakan penggalangan dana berupa pre-order masakan dengan menu sop domino dan sate babi dengan harga Rp40.000 per porsi. Bagi jemaat yang akan pesan dapat menghubungi Ibu Kristina dan Ibu Ripka Heniati paling lambat tanggal 11 Desember tahun 24. Masakan ready dan bisa diambil di GKI Mundilan hari Minggu 15 Desember. Mohon dukungan jemaat untuk penggalangan dana tersebut. Yang keempat, aksi sosial Natal. Panitia Natal GKI Mundilan akan mengadakan aksi sosial Natal berupa aksos donor darah. Panitia Natal bekerjasama dengan PMI Kabupaten Magelang akan mengadakan aksos donor darah pada hari Minggu tanggal 8 Desember jam 9 sampai jam 12 di gereja. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat hadir pada tanggal tersebut dan dihimbau untuk menjaga kesehatan serta tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian aksos tebus murah. Panitia Natal akan mengadakan kegiatan tebus murah sembako bagi jemaat dan warga lingkungan Karangwatu yang kurang mampu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember di gereja. Jemaat dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan aksi sosial tersebut dengan memberikan sumbangan berupa sembako atau uang tunai. Sumbangan atau donasi dapat disampaikan ke panitia mulai Advent Natal pertama, yaitu tanggal 30 November sampai tanggal 19 Desember. Sumbangan atau donasi bisa dititipkan ke kantor gereja atau melalui amplop persembahan bertuliskan persembahan aksos Natal. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Natal tahun ini sebesar Rp48.050.000. Kegiatan Natal Simeon Hana di GKI Diponegoro. Komisi Usia Lanjut Simeon Hana akan mengikuti ibadah perayaan Natal KUL Komisi Usia Lanjut GKI Diponegoro yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 jam 10 pagi di GKI Diponegoro. Dalam acara ini, KUL Simeon Hana mengirimkan 16 orang sebagai perwakilan untuk mengikuti acara tersebut. Mohon dukungan doa dari jemaat. Tambahan, renovasi interior altar gereja saat ini memasuki tahap finishing dan nantinya masih akan dilanjutkan bagian depan gereja. Untuk videotron guna mendukung peribadatan telah terpasang di layar depan dan ibadah saat ini sekaligus menjadi
uji coba penggunaannya dalam ibadah. Kiranya dengan adanya alat multimedia yang baru ini menambah semangat, kreativitas, dan sukacita kita dalam beribadah. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita sebagai umat Tuhan menghayati makna penantian kita akan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di masa penantian ini, marilah kita bersama-sama terus mempersiapkan diri kita dan makin tekun beribadah kepadanya. Mari, daun-daun, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sambut ibadah Advent Natal pertama ini dengan menyanyikan NKB 50 bait 1 sampai 3. Fajar yang baru sudah. Acara ibadah minggu pertama Advent ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu.
dan bersertamu juga. Silakan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini dalam rangka minggu pertama Advent mengambil tema Jagalah Hatimu supaya kuat. Tema ini akan menjadi perenungan bagi kita dalam menghayati pemenuhan janji Allah. Ia berjanji akan datang kembali dan supaya tahan berdiri di hadapannya, kita memerlukan rahmat Allah. Saudara-saudara, mari kita menghayati juga bahwa masa penantian adalah saat di mana kita dipanggil Allah untuk ikut turut serta dalam karyanya di tengah-tengah dunia, mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendaknya. Mari kita menantikan kedatangannya dengan hidup yang tertuju kepadanya, supaya hati kita terjaga dan tetap kuat. Kidung Jemaat 85, bait 1 dan 2. Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau menyatakan janji-Mu kepada kami bahwa Engkau akan datang kembali suatu saat kelak. Dan dalam rangka menantikan penggenapan janji-Mu, kami dipanggil untuk berjaga, berdoa, serta taat dalam mengikut-Mu. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami yang kerap abai pada janji-Mu. Kami lalai untuk membangun relasi yang dalam dan benar dengan Engkau. Bahkan kami kerap kehilangan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kami pun kadang lupa untuk berempati dan peduli kepada sesama kami yang menderita. Mereka yang berada dalam kelemahan, mereka yang menyandang disabilitas, bahkan kami lupa untuk peduli dengan alam ciptaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas ketidakpedulian kami pada sesama dan pada ciptaan Allah yang rusak akibat dosa. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, saat ini kami datang untuk memohon pengampunan di hadapan-Mu. Tiliklah kami pribadi lepas pribadi, ampunilah segala keberdosaan kami, dan dengarkanlah doa kami. Amin. Dikala ku di jurang sengsara
Saudara, kita sambut berita anugerah dengan berdiri. Kepada kita yang dengan kerendahan hati mengaku dosa dan memohon pengampunan, berita anugerah Allah hadir bagi kita melalui 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu dengan yang lain dengan membagikan salam damai sambil berjabat tangan. Damai Kristus
mari kita persiapkan hati untuk menerima dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami hendak melengkapi penyembahan kami dengan duduk berdiam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang rindu Engkau katakan kepada kami. Maka kami hendak menghayati bahwa melalui setiap sarana yang saat ini menjadi perantara kami akan hadirnya firman Tuhan, itu semua dapat dipakai oleh Allah sendiri untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Maka ketika kami membaca Alkitab kami, biarlah hati dan pikiran kami sepenuhnya tertuju pada setiap kata yang kami baca. Juga ketika kami mendengar perenungan atas firman Tuhan, biarlah itu juga menolong, membuat kami mengerti firman-Mu dengan cara yang sederhana, yang terjangkau oleh keterbatasan manusia kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ibadah ini, kami membawa pulang satu berkat firman yang sungguh boleh menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah habis dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami sungguh menantikan sabda-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 secara bersautan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat 25 sampai 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maranatha.
Wah, gak terasa ya. Sudah hampir Natal lagi. Waktu berjalan begitu cepat. 1 tahun sudah hampir berlalu. Wah, cepat tua kita ini. Tapi jangan lupa, sampai saat ini kita masih dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan kita itu memang luar biasa. Puji Tuhan. Nenek. Nek. Ya. Di mana sih? Ini suaranya cucu. Itu nenek di mana? Nek. Nenek ada di ruang depan. Hah? Nenek ada di ruang depan. Kamu di mana? Kedengarannya heboh sekali. Oh, itu Ini, dia. Heboh banget nih cucunya nenek. Ada apa toh? Ini. Aduh. Masih ngantuk-ngantuk. Kok ngantuk-ngantuk nih gimana nih? Barusan bangun. Aduh. Apa ini? Ini tuh teh buatanku sendiri. Yakin? Sudah ngumpul belum? Iya, ini coba diicipin dulu. Duduk. Oh iya. Ini tuh teh buatanku sendiri. Teh spesial. Spesial? Apa spesialnya ini? Masih panas ya? Wah, ini baru ini berarti Jadi, ini tehnya. tadi aku kan bangun tidur kan ke belakang. Waktu lihat itu rak-rak itu kok ada teh warna hijau, merah, kuning, biru. Nah, Ya emang banyak teh. tak campur-campur. Nah, awalnya itu aku coba-coba kan. Waktu tak cicipin, lah kok enak. Nah, makanya tak bawa ke sini. Cobain dulu. Hati-hati, panas. Yuk. Wanginya. Emang ya, ada-ada aja nih cucunya nenek nih. Enak kan? Cobain ya. Oh, belum ya? Gimana? Enak kan? Enak lah. Cocok nih. Wah, pintar Iya. sekali nih cucunya nenek nih. Iya, tapi ini kok wangi tuh bau apa ya? Wangi-wangi banget nih. Ini. Nenek kan lagi mandiin semua perabot-perabot. Biar nanti semuanya jadi bagus. Wangi, kinclong, rapi. Kan sudah hampir Natal ini. Oh iya ya. Oh iya toh. Tuh di terawang aja tuh. Lihat sini tuh. Ya, apanya? Kilap. Ya Oh itu iyalah. tuh, itu juga dilapi ya, Mak ya? Iya. Kok mengkilap itu? Wah, 1, 2. Kalau itu mengkilap bukan semua. bagiannya perabotnya nenek Bukan ya. Aduh. Enggak. Kok mengkilap? Ini aku tuh mau ngomong sesuatu, Nek. Yo, ada apa? Info penting. Penting. Info A1. 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 Info A1. Bikin jantungan nenek enggak itu? Jantungan. Kalau jantungan kayaknya enggak. Tapi pasti bikin bahagia. Kalau bahagia, ayo cepat-cepat cerita. Jadi gini. Bentar. Tapi minum dulu. Ya, harus ini. Ini Nek. Jadi aku itu ditunjuk provinsi buat ikut lomba renang. Lomba renang provinsi. Provinsi. Wah, Nggak hebat kebayang sekali kan? ini cucunya nenek. Tapi ini namanya itu lombanya PON. Pon. Ya. Pon itu apa? Hah? Nggak tahu PON? Ya Nenek? nggak tahu lah. Ya ampun, Mana nenek tuh. pernah nenek dengar. Aduh, nenek pon. tuh lahir tahun berapa sih, Nek? Ya nggak usah dibahas lah, nenek juga udah lupa tuh. Bentar. Yang kayak nenek nih seumuran nenek tuh. Ayo kita cari Yang dulu, rambutnya siapa? udah Siapa? putih. Nah, ini yang depan nih. Tante, emak, aduh, tahu PON nggak? Iya, mak ini. Pon Kliwon katanya. Mak siapa namanya? Mak Marta. Tahu PON nggak Mak Marta? Nggak tahu ya. Nah kan, bukan hanya nenek aja yang nggak tahu. Yang agak muda tuh mana ya? Aduh, mana ya? Wah, kalau yang itu rambutnya putih semua pasti nggak tahu itu. Mana ya? Aduh. Itu yang di pojok itu. Itu tuh. Ya. Siapa ya? Mas. Tahu PON nggak, Mas? Aduh, Nah, satu. kan? Aduh, Nenek taunya juga begitu.
PON itu, jadi ini ya, semua dengerin ya, PON itu Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Nasional. Tingkat nasional itu kan luar biasa. Iyalah, bayangin aja ya, satu wilayah, satu provinsi ini yang mewakili Satu cuma provinsi. aku. Cucunya nenek. Iyalah. Wah, bangga nenek tahu. Wah luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kalau begitu berarti cucunya nenek ini harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, diperhatikan makannya, diperhatikan istirahatnya, dan yang paling penting diperhatikan berlatih dengan baik, dengan rutin. Semangat ya. Ih, ini Ya. Ini kalau orang tua tuh pasti lupa. Kalau aku itu kalau nenek liatin tuh ya setiap hari. Kalau setiap pagi aku bangun pagi lari-lari, setiap sore push up Ya, push up. Ini nenek sampai sok belang lihat. lihat tuh. Ayo. Itu karena mempersiapkan ini. Oh gitu. Ya udah itu satu paket lah, nggak Iya. apa-apa. Ya, dibawa bersyukur. Tapi nanti omong-omong, kalau butuh apa-apa bilang saja sama nenek. Nanti nenek siapkan ya yang terbaik buat cucunya nenek ya. Aku juga mau ngomong satu lagi yang gak kalah penting. Apa? Sebenarnya tuh aku mau ngomongin itu udah ya agak lama, cuman kayaknya sekarang aku mau ngomong sama nenek. Waktu yang Kedengarannya tepat. serius nih. Serius. Jadi itu gini nek. Sebenarnya, kinclong ya. Aku itu mau ngomong gini. Makasih ya nek udah jagain aku, udah ngerawat aku, udah nasihatin. Terus kalau lagi habis hujan-hujan tuh suka bikinin teh. Makanya sekarang tak buatin kan. Nah, aku tuh karena semenjak mama papa nggak ada, karena kecelakaan itu kan sempat sering kepikiran. Terus kalau malam sering susah tidur. Terus kadang malah nggak bisa tidur, ada tugas nggak bisa ngerjain, kepikiran terus. Tapi karena ada nenek, ya aku juga udah mulai ngerasain kasih sayang lagi, udah mulai ngerasain disayang, diperhatiin, dan puji Tuhan sampai sekarang tuh aku udah mulai bisa ngeikhlasin lah. Makasih ya nek. Nah, kejadian itu bukan hanya sulit dan mengagetkan untuk cucunya nenek, tapi juga untuk nenek, juga untuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Semuanya kita merasakan kehilangan. Tetapi syukur puji Tuhan sampai saat ini cucunya nenek masih tetap semangat, masih dikasih rezeki, kita masih dipelihara sampai sekarang. Cucunya nenek sekarang bahkan bisa berprestasi. Itu sangat luar biasa, puji Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Tapi yang penting cucunya nenek harus tetap semangat ya. Dan berlatih terus, berusaha terus. Oke? Tapi ini nenek harus janji ya, jangan bosen-bosen. Kayak aku kan anaknya suka nyelele, suka ngejekin nenek. Ya, itu tapi udah tetap jangan cucunya bosan ya. nenek. Itu biar nenek tetap bahagia, tetap sehat gitu loh. Ya, Oke, janji oke, ya. oke. Janji dulu. Oke. Janji mana Janji. ada yang namanya nenek Oke. bosen sama cucu. Gitu ya? lah, iyalah. Cucunya nenek. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Hah? Apa? nenek mau minta tolong dong. Itu buah di rumah kan habis. Nenek mau minta tolong belikan buah dulu ya buat nenek. Buah ya? Iya. Iya tadi tuh aku tuh mau ngomong waktu Mbak Teh tuh lihat itu kok kosong, gak ada Iya, buahnya emang. tuh Ben. Habisan kita. Buah apa? Kayak biasanya, Kayak mangga, biasa apel, apa? buah naga. Iya betul. Oke, nih cucunya aman nenek. aja ACC. Yang penting, nah Itu ininya. Kembaliannya ambil aja. Cik, bentar, Itu bukan tak kata ganti nenek dulu ya, loh. masa kayak gini. Gak usah mandi lah ya, oh ya. Iya yang Loh. penting ganti, yang rapi ya kalau keluar rumah. Oh ya ngapain nenek, mandi cucunya pagi-pagi nenek. mandi. Wah, Ya, ini perlu langsung dinikmati ini berangkat. tehnya. Aduh, Wanginya. aduh. Ah, Bentar nek, aduh. Yang penting, yang penting jadi. Yang rapi dikit Oh, ya, ya. nah, itu. Sambil Waduh, jalan ya parah. ampun. Jangan lupa dibersihin lagi loh ini. Iya nanti nenek bersihkan. Jangan tergesa-gesa ya. Hati-hati ya. Dadah. Ini cucunya nenek ya ampun. Yes, puji Tuhan dah. Oke.
Ya, semoga matanya masih bisa menyesuaikan diri dengan lampu yang kembali terang. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ya, itu kendaraan yang keren dan paling ikonik di GKI Muntilan ya, jadi korban. Kalau mau kelanjutan ceritanya, jangan bolos kebaktian Advent mulai minggu ini, minggu depan sampai Natal dan tahun seterusnya ya. Jangan cuma waktu Advent aja. Nah Bapak Ibu, kita simpan dulu fragmen tadi. Tema kita hari ini seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, jagalah hatimu supaya kuat. Nah saya mau pamer sedikit tentang prestasi saya di sekolah. Bapak Ibu percaya kalau saya punya prestasi? Oke, ya. Salah satu pengalaman masa sekolah yang tidak terlupakan adalah ketika saya dapat nilai 0. 0 bulat, 0, benar-benar 0 ya. Kalau saya ceritanya dapat bagus gitu kan nanti saya dikira sombong ya. Meskipun itu sering ya dapat nilai bagus gitu. Tapi makanya kalau dapat nilai 0 itu sangat terngiang ya. Jadi saya pernah dapat nilai 0 waktu sekolah. Siapa yang juga yang pernah selain saya? Gak ada ya. Ivan pasti gak pernah ya. Makanya Ivan jadi dokter, saya jadi pendeta. Saudara-saudara, yang membuat paling berat ketika dapat nilai 0 itu bukan sekadar dapat nilainya. Saya mah ndablek ya. Tapi yang membuat jadi parah adalah guru meminta kertas ulangan itu ditandatangani orang tua. Saya nggak tahu apakah itu masih zaman di masa sekarang. Tapi waktu saya sekolah itu ada kebiasaan begitu. Kertas ulangan yang sudah dibagikan, sudah dinilai, itu dibawa pulang, ditandatangani orang tua. Wah itu mendebarkan ya. Saya baru sadar ketika saya persiapan bahan ini, kenapa dulu nggak saya palsu aja. Tapi sudah terlambat gitu ya. Waktu itu saya coba memodifikasi nilai 0-nya. Kalau 0 bunder gitu kan gampang ya, depannya dikasih angka 6 gitu sudah nggak terlalu parah, atau mau agak nggak tahu diri sedikit dikasih angka 10 di depannya, langsung nilainya jadi 100 kan, meskipun bawahnya salah semua. Nah saudara, ketika nilai 0 itu dengan penuh rasa takut saya bawa, kalau gitu tuh saya minta tanda tangannya ke papa saya. Ya, dengan alasan ini ulangan mendadak, makanya nilainya 0 karena saya enggak belajar gitu ya. Ya papa saya baik sih, tanda tangani aja. Tapi waktu saya menceritakan ini kembali ya itu, saya mengingat kebodohan saya. Bapak Ibu Saudara, bagi seorang siswa yang tidak pernah belajar, ulangan mendadak itu menjadi satu momok yang menakutkan. Gitu ya. Karena itu bisa datang kapanpun dan kita nggak pernah siap, saya nggak pernah siap. Lain halnya kalau mungkin siswa lain yang teladan, yang belajarnya itu setiap hari ada atau nggak ada ulangan itu belajar, mau ada ulangan mendadak nggak takut. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang muncul dalam pikiran saya ketika pada saat ini kita diajak untuk mengenang yang namanya Advent. Kita menantikan kedatangan Kristus. Ya, Advent itu bicara tentang 2 masa waktu. Yang pertama adalah kejadian historis, gitu ya. Masa lalu. Kita mengenang peristiwa kedatangan Kristus, Allah yang menjadi manusia itu dalam diri Yesus pada peristiwa Natal pertama. Itu sisi historisnya. Tapi Advent juga bicara tentang sisi eskatologis, gitu ya. Kalau historis itu masa lalu, eskatologis kita bicara tentang masa depan. Bahwa Kristus yang pernah datang ke dunia ini dalam diri seorang bayi Yesus akan datang kembali kelak. Kapan itu? Gak seorang pun yang tahu. Kalau sisi historis dari masa Natal itu kita rayakan, gitu ya, kita nantikan,
kita meriahkan dengan banyak ornamen di gereja, ada penampilan-penampilan yang semuanya bicara tentang sisi sukacita. Tetapi aspek eskatologis dalam peristiwa Natal tidak selalu bisa dihadapi dengan sukacita yang sama. Kenapa itu? Karena kedatangan Kristus yang kedua bicara tentang akhir zaman. Kita sering membayangkan akhir zaman itu sebagai satu keadaan yang sangat ngeri. Injil Lukas pasal 21 yang hari ini kita baca juga sedikit memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Di ayat yang ke-25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Kalau kita lihat dari dua ayat ini saja, perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Kelihatan bahwa yang digambarkan di Injil Lukas pasal 21 ini hal-hal yang sifatnya mengerikan. Ya, akan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita takut. Bahkan mungkin kita menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh umat manusia. Kita merasa tidak siap ketika kita diperhadapkan pada realita bahwa hari Tuhan itu akan datang dengan tanda-tanda seperti yang disinggung di ayat yang ke-25. Gitu ya. Semua orang akan takut dan bingung, bahkan ada yang mati ketakutan. Bapak Ibu Saudara, benarkah hari Tuhan harus dihadapi dengan sikap yang seperti ini? Kalau di dalam hati kita muncul ketakutan, muncul kengerian, mungkin seperti ilustrasi di awal tadi, kita tidak lebih dari seorang siswa yang sebenarnya nggak pernah belajar. Sehingga ketika tes mendadak itu ya harus kita hadapi, kita takut. Sementara bagi orang yang selalu siap sedia, itu bukan satu hal yang menakutkan. Nah saudara-saudara, sebenarnya kita dipanggil untuk bukan memelihara ketakutan dan kengerian ketika menghadapi hari Tuhan. Injil Lukas melanjutkan ayatnya dengan apa sih yang seharusnya muncul dalam diri kita ketika kita diperhadapkan pada hari Tuhan. Ayat 28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bagian ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa akhir zaman itu, hari Tuhan itu bicara tentang saat penyelamatan yang tiba. Kita diajak untuk punya hati yang berpengharapan bahwa di tengah segala ketidakpastian dunia yang kita hadapi sekarang, ada pengharapan yang pasti bahwa ketika hari Tuhan itu tiba, itulah saat penyelamatan kita. Saudara-saudara, fragmen yang akan kita nikmati sepanjang masa Advent ini sebenarnya hendak menolong kita untuk melihat perenungan firman Tuhan melalui konteks yang lebih sederhana, konteks keseharian kita. Gitu ya. Cerita tadi mungkin tidak ada yang menduga bahwa akan berakhir dengan satu plot twist begitu ya. Tokoh di dalam fragmen ini harus mengalami kecelakaan. Tapi bukankah itu realita hidup kita yang penuh dengan ketidakpastian? Hidup kita sekalipun kita sudah berupaya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetap ada celah di mana kita harus mengakui bahwa kita tidak punya daya. Kita penuh dengan kelemahan. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatunya sesuai dengan mau kita. Ada banyak kelemahan yang harus kita terima, suka ataupun tidak. Gitu ya. Tanggal 30 November ini di mana kita merayakan memulai masa Advent juga berdekatan dengan hari-hari internasional yang ada. Misalnya tanggal 1 Desember itu hari AIDS sedunia. Lalu hari penyandang disabilitas tanggal 3 Desember.
Saudara-saudara, kita mau melihat bahwa ada banyak kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan Advent sebenarnya bicara tentang pengharapan, bahwa penyelamatanmu sudah dekat. Sehingga kita tidak menantikan hari kedatangan Tuhan itu dengan perasaan yang takut dan ngeri, tetapi seperti Injil Lukas berkata, bangkitlah, angkatlah mukamu. Karena ini satu keadaan yang membawa sukacita besar, yang membawa pemulihan dan damai sejahtera bagi kita semua. Tetapi itu berlaku untuk orang-orang tertentu. Mereka bukan kelompok yang tidak pernah serius mempersiapkan diri, tetapi bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat, ditujukan kepada mereka yang selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Seperti tema kita hari ini, jagalah hatimu supaya kuat. Ada dua hal yang saya ajak kita untuk bawa pulang sebagai pesan dari perenungan firman Tuhan. Yang pertama, mari kita menjaga hati melalui pengendalian diri. Lukas mengingatkan kepada kita bahwa di ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat ini sebenarnya mau bicara kepada kita tentang pengendalian diri. Dua hal yang dikutip oleh Injil Lukas, yaitu pesta pora dan kemabukan. Dua-duanya bicara tentang ketidakmampuan diri dalam menghadapi perkara duniawi. Pesta pora adalah satu perayaan yang berlebihan, hura-hura. Sementara kemabukan adalah ketika seseorang membiarkan dirinya dikuasai oleh hal lain. Dia tidak berdaya. Dan dua hal ini bicara tentang satu tema yang sama, yaitu pengendalian diri. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan punya pengendalian diri yang penuh atas diri kita, sehingga kita terjaga dari segala bentuk pesta pora dan kemabukan dalam rangka kita menantikan hari Tuhan itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk menjaga hati melalui relasi dengan Tuhan. Di ayat yang 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara, kalau kita mengarahkan pandangan kita pada realita hidup yang kita jumpai, mungkin hati kita ciut, hati kita menjadi lemah, karena yang terburuk pun bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan dengan memiliki relasi dengan Dia dalam kehidupan berdoa kita masing-masing. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Yang membedakan antara pengikut Kristus dan yang bukan, tidak pada keistimewaan hidup yang tanpa pergumulan. Tetapi kalau pergumulan itu terjadi, kita punya Tuhan. Dan relasi bersama dengan Tuhan itulah yang menguatkan kita. Kalaupun pergumulan harus kita hadapi, persoalan datang silih berganti, ada kekuatan yang disediakan bagi kita untuk terus berpegang dan tetap kuat. Kiranya dua hal ini menjadi perenungan kita. Mari di minggu pertama Advent ini kita menjaga hati melalui pengendalian diri dan relasi dengan Tuhan di dalam doa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami penuh dengan kelemahan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas, dan bersama dengan Engkau kami akan dikuatkan dalam banyak hal. Secara khusus kami berdoa untuk masa Advent yang mulai kami jalani hari ini. Kiranya Engkau menolong
supaya kami boleh punya sikap yang benar dalam menantikan kedatangan-Mu. Sehingga kedatangan-Mu bukan satu hal yang mengerikan bagi kami, tetapi karena kami terus siap sedia, kami menyongsong dengan penuh sukacita saat penyelamatan yang sempurna yang akan Engkau berikan kepada kami semua. Dan tolonglah supaya kami boleh menghayati masa Advent ini dengan benar, yang bukan hanya disibukkan oleh berbagai hal-hal duniawi dan yang sifatnya permukaan semata, tapi kami boleh mengelola diri kami, hati kami, supaya kami punya penghayatan yang benar akan kedatangan-Mu. Saat ini kami bersahati berdoa untuk setiap saudara kami dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus kami mau mengingat mereka yang dalam keadaan sakit, untuk anggota keluarga kami masing-masing yang saat ini kami tahu membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk kondisi kesehatannya. Biarlah setiap nama yang terlintas dalam pikiran kami saat ini menjadi orang-orang yang akan menerima uluran tangan pertolongan Tuhan, sehingga mereka terus dikuatkan dalam kelemahannya. Yang sakit kiranya juga Tuhan sembuhkan dengan kuasa dari Allah sendiri. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan kehidupan dengan segala bentuknya. Biarlah kami tetap boleh punya hati yang terus kuat karena kami bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian masa Natal mulai dari Advent ini, kiranya Tuhan berkati supaya kami sebagai gereja Tuhan ditolong melalui setiap ibadah, setiap sarana yang ada untuk menghayati secara benar peristiwa Natal yang kami rayakan bersama. Secara khusus berkati panitia Natal yang sudah mempersiapkan banyak hal sejak jauh hari, kiranya melalui tangan-tangan mereka kami juga boleh merasakan sukacita Natal yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk Sekolah Bentara Wacana yang juga akan memasuki masa penilaian akhir semester untuk para siswa. Tuhan kiranya tolong dan berkati supaya setiap siswa boleh mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh, dan pada akhirnya mereka memperoleh hasil yang sesuai dengan usaha belajar yang mereka lakukan. Berikan hati yang rajin dan penuh kejujuran untuk melalui setiap penilaian, setiap tahapan dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami rindu untuk bersama-sama mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat mohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama memberikan persembahan pada Tuhan dengan dilandasi dari firman 1 Tawarikh 16 ayat 29. Yang demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya,
hai segenap bumi. Sementara kolektor diedarkan, kita akan menyanyikan dari PKJ 216. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat kita tak berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan dan boleh kami terima. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami pun boleh membawa damai buat orang lain. Pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan sebagian berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai dalam pelayanan di gereja GKI ini. Tuhan juga akan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua itu boleh berkenan ke dalam-Mu. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan dari PKJ 249. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata